wabarakatuh. Balik lagi bareng kami, Himpunan Profesi Mahasiswa Agroteknologi Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini kita sedang berada di P4S Annabawi Agrolestari, Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Bersama narasumber kita, Bapak Jajang Ade Rukmana, selaku benernya ya Pak? Oke. Sini kita mau tanya-tanya soal apa? Di P4S Annabawi Agrolestari. Boleh Pak, kita pengen tahu nih sejarahnya gimana bisa kebentuk, terus bisa jadi sebesar ini gimana gitu Pak? Terima kasih. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya nama Jajang Ade Rukmana. Kebetulan saya pemilik dari pusat pelatihan P4S Annabawi Agrolestari, dan saya juga sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Majalengka. Terbentuknya ini dari sebuah yang tidak pernah disangka-sangka. Dulu ini adalah hamparan ilalang, namanya Pangangonan. Mungkin orang kita tahu Pangangonan itu tempat gembala. Nah, saya masuk 2012 ke sini dengan hamparan ilalang yang tinggi dengan tidak jelas. Akhirnya saya bekerja sama dengan desa untuk menggarap lahannya. Saat itu yang ditanam adalah rumput untuk persediaan pakan yang ke kandang sapi. Jadi rumput gajah ini kita tanam di sini, terus dibikin silase buat ke sapi. Seiring waktu, karena sapinya malah tidak ada, kita kembali bertahan hidup di sini dengan kawan-kawan tadi, Pak Rohim dan ada yang lain. Akhirnya kita bentuk P4S, Pusat Pelatihan Pertanian, dan kita mulai tanam dengan pepaya. Seluas 7 hektar saat itu kita tanam pepaya. Begitu tanam, kita berhasil panen, bingung masarin. Karena kita pemula, tapi ya itulah perjalanan kan. Akhirnya kita bentuk lagi upaya kita mulai kurangi, ada tanaman yang lain. Kita tanam jambu kristal, sebelah sana kita tanam indigo pera buat pakan ternak, sebelah sananya juga kita tanami rumput paksong buat kesehatan pangan ternak kita. Nah, tanaman-tanaman yang lainnya kita ada melon dengan berbagai jenis, dan kita tanam melonnya yang premium. Ada Sweetnet, Sweet Ami, dan Bintaro dan lain. Jadi kenapa tanamnya melon yang premium? Kalau tanamnya melon biasa lumayan harganya. Iya. Ya nggak nutup lah buat operasional, karena kita bikin gedungnya lah. Nah, kita selesai ini ke belakang juga ada tanam-tanaman yang lain kayak jambu madu deli dan lain-lain, itu tapi khusus untuk kita bikin pembibitan, kita bikin cangkok, bikin okulasi, kebun hidupnya di belakang. Beralih ke sebelah kanan lagi kita ada jenis-jenis tanaman yang eksotis. Nanti kita bisa keliling, ada sawo yang beratnya 2 kilo. Nah, nanti kita lihat ya di belakang, itu namanya Ome Sapote. Dan ada juga sawo yang hitam, itu namanya Black Sapote, makanya pakai sendok. Oh iya, kayak kek gitu ya? Iya, kayak gitu. Okay. Ada juga di kita. Di belakangnya itu kita ada tanaman jeruk red pomelo Bali, jeruk Bali yang red pomelo. Kesananya lagi ada kajian tanaman padi hitam miliknya Pak Rohim. Ke paling ujung adalah sorghum. Nah, jadi kalau cerita ketahanan pangan, soalnya dari dulu kita sudah dari mulai ternaknya ada kambing susu, nanti bisa dilihat ada ayam sentul yang khas Jawa Barat. Nah, jadi sirkular ekonominya terjadi, kotoran kambing, kotoran ayam kita kumpulkan, kita fermentasi jadi pupuk organik, penambahan yang lain jadi bokasi, bahan organik kaya nutrisi. Setelah itu masuklah ke jambu, ke tanaman lain. Jadi kalau buat kompos dan pupuk organik kita nggak pernah beli, ada sendiri dari tempat sendiri. Berarti muter siklusnya Muter gitu. siklusnya ya, Iya, sirkular iya. ekonominya gitu. Jadi nggak jauh-jauh lah, duitnya di situ aja gitu kan, nggak kemana-mana gitu kan. Dan
pakan ternak dari kita ada rumput tadi pakcok, ada indigo pera masuk, kan itu dombanya menjadi mesin pembuat kompos kan. Iya. Makan bisa nambahin banyak, kotorannya pun banyak. Fermentasi, penambahan kayak trichoderma, bacillus yang lain-lain, kembangkan lagi menjadi kompos, masuk kan muter tuh. Iya. Nggak pernah jauh. Dan farming integrity itu dilakukan oleh orang tua kita dulu. Kalau lihat di pedesaan gitu, bapak-bapak kita, orang-orang tua kita ke sawah, dia pasti membawa kotoran dari rumah, kotoran ternaknya masuk ke kebun, pulang mereka bawa rumput sambil nyangin tanamannya, masuk lagi ke ternak. Dari dulu sudah di orang tua kita sudah melakukan, cuma namanya aja bukan farming integrated ya. Iya. Nggak tahu namanya apa, nama gitu kerennya ya. Padahal ujung-ujungnya itu juga kan. Iya. Nah seperti itu. Alhamdulillah di tempat ini kita sekarang bekerja sama dengan sentra layanan kualitas terbuka dengan Salus Majalengka. Kita akan memulai dengan kambing dan ayam. Dan yang magang itu banyak, dari mulai SMK nih, SMK Maja, SMK Tanjung Sari, ada juga yang dari kampus Puspaganti juga ada pernah kan, dari UMA, dari yang lainnya lah. Nah, itulah sekilas tentang P4S kami ya. Kalau saya melihatnya gini, tentang learning farm ya, jadi pendidikan di kebun. Saya pikir kalau pendidikannya hanya di kelas aja, biasanya jenuh gitu, ngantuk Pasti. ya kan gitu kan. Iya, betul. Pasti jenuh, kayak apa ya, kayak kita berusaha bertani tapi menghayal tuh. Iya. Nggak jelas nih Nggak apa jelas. yang gini. Apa nih, kita ngalamin melon tapi kita malah hanya lihat aja gitu. Iya. Kalau di lapangan kan mana sih melon itu, kita bisa praktek. Nah ini yang saya ingin itu, learning farm itu seperti itu. Dari mulai kajiannya, dari mulai awal persemaian harus gimana nih. Kalau kita bikin salah satu contoh adalah budaya melon ya. Dari mulai yang pertama adalah mungkin persiapan lahan. Persiapan lahan otomatis harus dibikin bedengan, dari kompos yang tadi masukkan, nanti tutup pakai mulsa, terus diamkan sampai 1 minggu. Sambil nunggu diamkan 1 minggu, kita persiapan persemaian. Kita rendam biji melon tersebut selama 15 menitan lah, 15 menit di biji melon itu kita rendam, ditiriskan, nanti kita tutup pakai tisu, biarkan selama 1 hari 1 malam. Dia akan setrum itu tahu, dia pecah kan, kecambah ya, keluar. Nah baru kita besoknya masukin ke tray. Biasa pol tray itu isi tanah sama ikan bakar cukup, nanti tinggal disimpan aja. Itu yang tajamnya yang udah keluar akarnya itu kan ya, di tugasnya itu kita simpan, tutup lagi, diamkan 1 minggu, 3-4 hari itu udah keluar. Jadi sebelum 1 minggu kita udah pindah lapang. Nah, terus setelah itu baru perawatan yang lain, bisa bukannya pengendalian hama penyakit, pemasangan banjarannya, sampai nanti di usia 1 bulan itu kita mulai ke polinasi. Polinasi itu adalah proses membantunya penyerbukan benang sari ke putih ya, sinar putih ya. Jadi itu adalah proses buat jadi buah. Jadi penghulu juga tuh petani itu. Jadi bukan hanya tanam Iya, ya, penghulu. jadi penghulu juga. Ngawinin soalnya kan. Nah, ngawinin jadi buah, itu seleksi. Buah disiapkan dari mulai bunga yang ke-4, ke-6. Nanti bunga yang ke-6 itu terus sampai yang ke-12. Jadi lihat nanti mana nih yang bagus. Biasanya ciri-ciri buah yang bagus itu bentuknya lonjong, sempurna bentuknya, tidak ada yang kerut, tidak ada yang ini. Nah itu tinggal kita pelihara sampai panen selesai. Di sini kan banyak kayak ada pohon pote tadi, ada melon, ada cabe gitu. Ya, kaya juga. Kaya Sekitar Nona jadi ini. macem-macem lah di sini ya. Ya.
Gimana sih pemupukannya tuh Pak? Untuk yang mana dulu? Dari semuanya. Oh, Kita kan bingung kalau misalnya melon butuh pupuk unsur N gitu, Ya. yang lainnya sedangkan butuh unsur P gitu. Gimana tuh cara? Oh, oke, kita sudah punya jadwal masing-masing. Jadi untuk jambu kristal kita pemupukan setiap 3 bulan sekali. Ya. Jadi nanti ada tim lapang saya yang mencatat terus khusus untuk itu. Jadi pas kalau mulai ke 3 bulan lagi dia bakal cerita, Pak ini jambu kristal untuk pemupukan lagi. Dan yang hariannya ada yang bungkus. Kebetulan kalau Jumatan yang kerja di sini libur. Ada yang bungkus, ada yang nyangkok. Karena ini lumayan juga nih, 400 pohon tuh. Jadi lumayan lah. Nah, jadi ada khusus yang melon pun begitu. Saya ada petugasnya 1 orang yang nangani melon. Berarti tiap tanaman Tiap tuh beda-beda orang. beda-beda, kecuali kayak yang kecil-kecil nih, cabe yang sedikit-sedikit ya. Terus serikaya itu selentil aja. Jadi kalau pas jambu kristal pupukan itu dipupuk gitu. Nah kalau cabai juga ada jadwalnya, kita bikin jadwalnya. Ini kita harian itu udah jelas, SOP-nya jelas. Jadi tinggal yang kerja itu tinggal checklist. Oh ini sekarang tanggal 14 bulan Februari 2025 pemupukan, dia checklist aja. Selesai. Karena recording itu sangat diperlukan. Ya, betul. Ya ini yang tidak pernah, yang jarang sekali dilakukan oleh teman-teman kita petani itu. Seperti kita cerita gini, saya nanya, Pak ini sebarnya padi kapan? Tak lupa, kan inget dulu. Ya kalau diinget-inget, lupanya lebih banyak. Ya, tapi kalau ditulis tanggal sekian adalah semai, benar nggak? Tanggal berikutnya adalah tanam, tanggal berikutnya adalah pemupukan, tanggal berikutnya juga penyiangan. Dia nggak bakal kelewat. Nanti pas mingguan kita hari Sabtu itu kita kumpul semua tim cerita, yang di melon bawa ceritanya, yang di bawa ceritanya kita cerita. Ya kalau cerita ininya orang gaya-gayaannya meeting katanya ya. Coba kita ngobrol rapat-rapat gitu lah. Kalau kita ngopi aja lah gitu, ngopi bareng. Dan disitulah ketemu hasil ini ya. Karena menurut saya bisnis itu tidak bisa diprediksi. Apalagi di bidang ketanian. Apalagi di bidang pertanian. Gambling ya? Iya, gambling. Ya. Judi syari ya. Judi syari. Ya, bisa dibilang gitulah karena cuaca apalagi hama. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Coba gini, kayak kemarin Cirebon, tahu-tahu banjir. Nah, itu Kan itu nggak di luar ini kan? coba kalau pas nanam cabai gimana itu cabainya? Iya ya. Bawang. Kemarin katanya banyak yang terendam juga. Tidak bisa diprediksi. Kalau pertanian itu analisa adalah sebagai acuan aja menurut saya. Iya, betul. Hasil nggak pernah ini. Makanya di petani itu lebih banyak tawakal. Ya benar. Tapi jangan saya yakin petani kita adalah orang-orang hebat. Kenapa hebat? Kalau jualan nih, dagang bakso nggak laku, berhenti nggak dia? Kalau yang dagang nih, kan dia jualan nih, nggak laku di satu tempat dia berbulan-bulan, nggak laku terus, berhenti nggak? Kemungkinan berhenti. Dagangnya. Iya. Ya dagangnya. Berhenti. Pasti dia cari dagang yang lain. Iya. Tapi kalau petani, hari ini kita terserang tikus. Tuh di Cirebon kemarin tikus ya. Sampai di 7 juga ya. Terserang tikus. Sekarang dia berhenti nggak bertaninya? Enggak lah, dia terus kan Tikusnya dicariin. dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar tikusnya itu. Mau gimana pun caranya cari itu. Cari gitu kan. Benar. Sampai bikin di empos, di obat, dibikin rubuha, rumah burung hantu tuh. Akhirnya tikus juga yang kalah kan. Nah, dengan itulah kita bisa melihat gimana petani kita gigih dan pantang menyerah. Benar nggak? Iya. Coba kalau saya bandingkan dengan pedagang, 2-3 kali nggak laku aja dia pasti ganti dagangannya. Iya. Hari ini dagang tahu, besok dagang sebelah kan, sebelahnya udah lewat, ganti lagi ke yang lain. Kalau kata petani kan di situ tawakalnya. Nah, cuma kita tinggal berubah nih. Gimana caranya membuat pertanian itu menarik? Ya mungkin di sini sedikit-sedikit agak menarik lah. Petaninya nggak terlalu kumuh kan? Iya, Ya, betul. kalau ngelihat saya kan nggak kelihatan petani, Iya. petani kan gitu ya. Lihat Pak Rohim itu petaninya gaya kayak gitu kan.
Ya karena dia bisa mampu mengadaptasikan dirinya dengan keadaan gitu. Nah, Pak Rohim kan di organik ya, pakannya organik. Dia bisa tanam padi hitam sampai kirim ke Jawa Timur ya Pak Rohim ya, sampai kirim ke Jawa Timur padi hitam. Nah, jadi ke teman-teman, pertanian itu menarik, seksi gitu. Seksi. Saya ngikutin program, ngikutin yang pemilihan itu rata-rata yang diceritakan petani. Coba kita mungkin baru berapa kali ngikutan pilkada. Petani itu diperlukan ya saat mau kampanye. Pasti yang digandeng itu selalu petani. Benar ya, nggak? Karena saking banyaknya petani. Betul. Berarti seksi ya? Iya betul, seksi. Seksi gitu kan. Apalagi dengan komoditinya. Dan yang tadi saya sampaikan juga bahwa pangan itu menjadi peran strategis. Siapa yang menguasai pangan, dia yang menguasai dunia kan gitu ya slogannya. Nah, di sini sebenarnya hanya miniatur dan kita tidak bisa merubah nuansa pertanian di Indonesia. Kita hanya segelintir orang yang peduli akan bertani dan kita konsisten bertani. Tidak ingin berpamer-pamer karena pertanian itu kayak tadi tawakal. Kita melakukan SOP, kita lakukan SOP-nya dari mulai pengolahan tanah. Nah kalau di perjalanan serangan tikusnya mendadak kan siapa yang kita pegang? Tanam lagi, coba lagi, akhirnya kan pasti ketemu. Dan kan kita tidak boleh ujub ya. Dan yang kita lakukan, yang diwajibkan itu adalah ikhtiar kan? Iya. Ikhtiar. Hasil adakah pernah wajib? Tidak kan? Tidak kan? Yang wajib itu adalah ikhtiarnya. Dan tapi banyak juga slogan-slogan yang menyatakan bahwa proses itu tidak pernah berkhianat ke hasil kan itu kan ya, saya dengar dari milenial itu kan. Iya. Ya udah kita mulai aja gitu. Dan saya konsep dengan Pak Rohim itu lakukan saja. Jadi tanam aja dulu, curhat belakangan gitu. Jangan curhat dulu, nanti malah nggak jadi. Wacana jadinya. Wacana aja, terus aja wacana sampai penuh itu laptop, wacana lagi. Ya udah aja hari ini bisa tanam cabai 1 pohon, 2 pohon kan sudah melakukan. Dan situlah proses belajar kan udah mulai. Nah, saya lebih suka yang langsung gitu. Ya. Oh, hari ini kita bukan tidak percaya terhadap sebuah perencanaan, kita bikin perencanaan. Tapi kalau perencanaan terus tidak melakukan, tidak aktuasinya, kapan mulai? Jadinya Oh, gitu. jadinya. Wah ini besoknya kayaknya cabai mahal nih. Wah begitu cabainya di 60.000, 70.000 ramai petani tanam cabai semua cabai. Begitu panen 2.000. Karena apa? Terlalu over ya Pak? Terlalu over. Yang makan cabainya juga tukang seblak gitu-gitu aja kan? Segitu-gitu aja. Iya betul. Begitu ditambahin ya tetap ya. Karena akhirnya saya konsepnya adalah gimana caranya berkesinambungan. Saya pikir begini, kalau petani kita bisa melakukan hal sederhana seperti di kita, dia punya ternak kambingnya, dia punya kebunnya sedikit-sedikit, pulang dia tidak pernah berhenti untuk ambil rumput, sorenya paginya ngirimin lagi kotoran hewannya, pupuk kimia mungkin bakal tergeser sedikit-sedikit. Dan kemandirian pangan itu saya dimulai dari diri sendiri. Nggak usah dengan cerita, luas aja dulu. Ini yang kita mampu 50 bata, kita lakukan seperti itu. Dan bertahan hiduplah di situ. Struggle kan? Menurut saya gitu. Ini kan saya. Tapi minum boleh ya? Ya silakan Pak. Saya lihat-lihat di sini tuh ada kambing, kelinci gitu. Berarti ini dimanfaatkan. Gitu. Jadi apa aja nih Pak? Nih ini kan rencananya kambing susu. Iya. Jadi jenisnya Salvera. Jadi Salvera itu lebih adaptif di daerah panas. Kayak di sini nih. Cirebon cuaca sama ya. sini juga ya. Dan sini juga. Beda dengan Kuningan ya. Iya. Kuningan kan redup kan dingin, apalagi daerah ke Mandiracan ke sana. Otomatis saya pilih jenisnya yang adaptif terhadap panas, yaitu kambing ini nih. Jadi rencana saya ini kan baru 10. Kita akan buat dari 3 bulan ke depan itu kita kawinkan, kita hasilkan anaknya dan bonus susunya. Karena harian itu dapat kita dari susu. Ini rencananya ya. Tapi ini udah real ya, udah masuk kan.
Jadi bukan hanya wacana Iya. ya. Udah ada mulainya Udah ada gitu. mulainya gitu. Entah jadinya kapan, kan ini udah mulai kan. Iya. Nah, begitu nanti susu dari situ, hasil ikutan dari peternakannya ada urinnya dan ada kohenya ya, Iya. kotoran hewannya, kotoran kambing. Urin itu kita akan fermentasi menjadi pupuk organik, POC. Dia nanti paruhin yang akan garap itu. Kotoran yang tadinya, yang kohenya itu kita bikin yang saya sampaikan dari awal, bikin kompos. Iya. Nah, yang ketiga, anakannya, bonusnya kan, kita dapat anakan, kita dapat susu, kita dapat kohe, tanaman jadi subur. Nah, udah dapat kan tuh berapa poin. Kalau hanya ternaknya aja, yang diurusnya mungkin hanya anakan saja sama daging. Kalau kita dapat berkali-kali gitu kan, udah urin, udah kompos, udah susunya, udah anakannya juga, komplit lah. Nah, begitupun pemenuhan terhadap ini kita punya apa, hewani ya. Iya. Kita lagi memulai ayam. Rencana saya hanya 2000 ekoran lah, nggak terlalu banyak. Jadi ayamnya itu ayam sentul. Sentul itu asli Jawa Barat, dikembangkan di BPTU Unggas yang di Percitiwangi itu. Tapi sebelumnya itu ayam apa, Pak? Ayam kampung. Ayam kampung. Iya, ayam kampung yang sudah dari awal. Kalau menurut legenda katanya ayam sentul itu dari Ciamis. Next nanti saya takut salah menyampaikannya. Yang penting saya sentul aja. Diajarin ya? Ya, sentul aja. Ya. Sentul aja dulu. Nah, dari nanti dari ayam sentul itu kita dapatkan otomatis kotoran juga dapat nih. Kotoran pasti. Ya. Yang kedua kita dapat telurnya. Yang ketiga anakan dan daging. Jadi nanti saya udah siapkan indukannya, terus anakannya, penetasnya. Jadi nanti belajar di sini tuh bisa belajar peternakan, bisa belajar pertanian, bisa perkebunan, jambu, dan satu lagi yang akan saya garap belum selesai, kita akan bikin pembibitan ikan nila. Nah, kan aneh ya, kebun mana airnya gitu kan, mana airnya gitu kan. Nah, nanti kita dengan teori biolog dan ada juga yang pembibitannya kita ada yang modern. Jadi kita pakai tabung-tabung yang akan digerakkan oleh aerator. Jadi pembibitannya sudah tidak lagi di kolam, di inkubator lah, kayak bayi tabung. Saya udah selesai, cuma belum mulai. Saya pengen settle dulu semua, itu yang terakhir. Jadi nanti mau ikan, mau ayam, mau kambing, mau melon, ada semua. Lengkap semua ya, Lengkap Pak? semua, padi juga ada. Ketahanan pangan tuh bener. Ketahanan pangan, dan ini miniatur ketahanan pangan Iya, itu. miniaturnya, iya. Jadi ayolah gitu, jangan kita cerita aja. Kalau kita punya polybag, di polybag aja dulu gitu. Iya. Yang penting memulainya untuk belajar. Perjalanan tuh dimulai dari langkah pertama ya, Itu Pak. kesana nggak tahu kemana ya. Jalan aja dulu gitu. Jalan aja dulu. Bener kan? Nanti gimana ya terserah nanti aja Iya. gitu. Gimana? Kita nggak pernah ini kayak gini, kita melangkah, tapi jelas tujuannya. Sampainya ke sebuah tujuan kan pasti berbeda. Taruh salah satu contoh, teman-teman di semester 3 kan mungkin yang beralih ke semester 4 itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kita jangan lihat startnya ya, tapi harus dilihatnya adalah perjalanannya. Kalau startnya sama, walaupun kayak kalau di ayam kan kayak gitu, masuk inkubator itu sama saat itu, hari itu, yang mentas kan berbeda-beda. Nah, kita nggak, jalan hidup masing-masing itu kan berbeda, bener nggak? Betul. Ya carilah di kampus, begitu masuk samaan nih, masuk semesteran semua. Pas selesai wisuda itu kan berbeda, bener nggak? Dan ada yang masih abadi terus juga kan? Iya betul. Ya. Kalau anak sekarang disebutnya donatur kampus. Donatur kampus ya. Kalau zaman saya itu apa, mahasiswa abadi kalau zaman saya dulu. Karena dia saking betahnya di kampus. Iya. Bukan betah sih Pak. Yang lain udah bekerja, dia masih kuliah gitu kan. Sampai ujungnya kena dulu. Iya, nah seperti itu kalau di sini Gini, sirkular ekonominya. Yang saya lihat kan di sini Bapak lebih banyak ke organiknya. Saya pengen tahu nih tanggapannya, perbandingan antara organik sama kimia apa sih? Soalnya petani sekarang itu banyak yang ketergantungan gitu. Ya, sama betul. kimia tuh, udah kalau nggak ada kimia nggak berhenti aja gitu. Kalau udah kimia terus ya. Iya. Memang gini, sintetis kan sangat
responsif ya. Iya. Maksud saya gini, kalau pakai sintetis itu nampak. Hari ini kita tanam pakcoy, kita semprot pakai unsur N gitu kan, yang sintetis 3-4 hari kan dia langsung kelihatan warnanya Hijau. hijau gitu. Kalau yang organik kan mungkin di seminggu ke sana baru kelihatan. Jadi nggak dipacu gitu. Nah, kita juga bukan tidak suka terhadap sintetis ya, kimia sintetis, karena kita pun butuh. Dan misalkan pas saatnya buat starter kita pakai juga, tapi ya kita masih 50-50 lah. Ya. Kita nggak full Balance gitu ya, Pak? balance lah, kita nggak. Yang penting gini, begitu pas mau dipanen sudah zero gitu ya pestisidanya. Ya, karena kita kan pengen yang sehat. Nah, kalau pas mau panen masih disemprot kan nanti residunya gimana? Ya, pokoknya itu lah. Kita memang bukan full organik, tapi kita usahakan dengan tanaman yang sehat. Dan plus minusnya pasti ada lah antara organik dan sintetis. Nah, kita pilih balance-nya di mana gitu. Tengah-tengahnya Aja gitu gimana? ya. Seperti itu lah. Oke. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke budidaya nih Pak, Ya. ada nggak tuh perawatan yang spesial gitu setiap tanaman, ada nggak gitu? Di melon Fabium ini yang spesial karena kayak kita punya bayi deh, dari mulai pagi dilihat, siang, sore. Kalau di tanaman yang kayak gitu kan tanam cuaca ekstrim apapun terserah lah Bisa gitu. adaptasi gitu ya, Pak? Adaptasi lah gitu ya. Kalau melon kan nggak bisa. Saya berkali-kali gagal gitu. Dan bukan sekali saya gagal melon. Saya berkali-kali gagal, tapi berkali-kali juga saya berhasil. Nah, tapi kalau dihitung-hitung ya lebih banyak berhasilnya ya, pertimbangannya. Karena sangat budidaya itu bukan hanya tentang kepiawaian ya, milik juga gitu. Kita berangkat di melon belasan tahun lah kita belajar melon, tapi kan nggak ahli. Yang namanya bertani, ya tadi itu tawakal. Belum tentu yang sering budidaya juga itu berhasil semua. Iya, betul. Coba lihat di Brebes, kalau semuanya bisa tanam bawang merah, Brebes sudah dari zaman dulu. Bawangnya ya, Pak? Bawangnya ya. Kalau semuanya berhasil, berarti kan udah kaya semua. Yang kayaknya kan bandar-bandarnya aja kan. Yang kayak badannya nih tengkulaknya ya, Pak? Tengkulaknya aja kan. Sama kan? Iya, Sama betul. di pertanian seperti itu. Kita yang nampak itu malah di hasil akhir. Yang petaninya mau udah parah kan, udah kemarin dengan pupuknya juga susah, dan lain-lain gitu kan. Pestisidanya mahal. Pestisida mahal, harga jualnya rendah. Udah. Ya kan kalau hukum ekonomi udah nggak nyambung. Iya. Dengan apa? Pengeluaran yang sedikit-sedikitnya untuk hasil yang besar besar-besarnya. Kayaknya sekarang udah nggak bisa. Bisa nggak kira-kira? Enggak ya? Enggak. Susah gitu. Susah. Kalau pengen duitnya yang gede, yang modalnya gede juga gitu sekarang. Pak. Betul. Berarti tanaman melon tuh bisa dibilang susah ya Pak budidayanya? Eksotis lah. Tapi sesuai dengan hasil. Sesuai. Ya, kalau kayak gini salah satu contoh, kita mulai melon 1000 pohon sweetness misalkan ya, yang premium lah, dan harga jualnya misalkan di 25.000 per kilo, 30, dan sekarang sampai ada yang 30 sampai 70 kan kalau Iya. supermarket. Taruhlah kita pilihnya di 30 aja. Kalau 1000 pohon itu kan ada 2 kilo aja. 1000 pohon kali 2 kilo 2 ton. 2 ton 2000 kilo kali 30. 2000 kilo kali 30 ribu, 60 juta hanya dihasilkan dalam satu bangunan itu. Kalau AA punya 10 GH dan tiap bulan 60 juta, pakat apa kira-kira? Aduh. Ya. Jadi kita kan cerita membuka wawasan ya, bertani, tapi ya itu tadi mampu nggak kita struggle di tahap awal untuk belajar. Karena gini, pertanian makin lama orang makin enggan bertani. Iya, betul. Apalagi anak mudanya. Iya, anak mudanya. Dengan terbitnya teman-teman menjadi milenial, bukan bertaninya kan, lebih ke arah IT-nya malah. Iya, betul. Menjual online-nya, menjual ini. Yang saya inginkan itu teman-teman, ayo bro. Tapi tidak semua nih, tidak semua seperti itu. Tapi yang saya inginkan itu yang menanam gitu. Karena
market itu pasti harus bertanggung. Nah, saya beberapa kali masuk ke beberapa supermarket, rata-rata dia nanya, apa berapa banyak bisa kirim saya, volume, dan sampai kapan lo bisa kirim? Malah ditantangin Ditantangin, bingung juga kan? Saya punya segini, ditantang untuk ini. Akhirnya nggak bisa kontrak kan? Iya. Akhirnya ya Pak, pas ada kita tawarin gitu ya. Namanya pas ada tawarin, kalau dianya pas kosong pasti nanti beli. Kalau enggak, belinya penuh ada yang pasang yang lain. Ya terus saya nyari yang lain. Iya betul. Jadi saya kenapa mencari pertanian? Karena pertanian itu enjoy gitu. Enjoy, betul. Enjoy. Dan hasilnya pun saya rasa tidak kalah. Ya kalah penampilan doang. Iya, betul penampilan, Ya, Pak. penampilan Iya. doang yang kalah. Koloran, Nah, baju ini biasa aja baju kan? biasa. Ya karena kan kalau misal kita mau maju lu pakai jas gitu kan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Iya, tapi ini enggak. Yang kita hilang itu adalah ruhnya bertani. Tadi kalau hanya ceritanya adalah penghasilan, kalau ceritanya hanya penghasilan, 2 bulan saya pernah dapat dari sini bersihnya ada 30 juta. 2 bulan kan usianya hanya 2 bulan. Nah, kita berandai-andai berhayal aja dulu kalau punyanya 10 GH yang kita tanam rutin, berarti tiap bulan aja, tiap bulan itu udah dan kerjanya fleksibel. Coba kalau kita di pabrik pas masuk berdiri terus Sampai subuh lagi sampai gitu subuh terus. lagi duduk naik gitu. Karena kebuka pikiran kita gitu kan. Sumpok gitu. Sumpok gitu. Tapi kan ya memang orang udah berbeda-beda ya. Iya, Cuman iya, ini betul. mah gambaran bertani gitu. Kenapa tidak diminati? Karena petani di kita salah digambarkannya gitu. Kalau di luar negeri petani itu pakai mobil yang besar, build up, Prada dan yang lain-lain, pamer dengan pertanian yang canggih, pakai IoT dan lain-lain, drone segala macam. Digambarkan yang di kita dengan pakaian lusuh, pakai samping, bawa cangkul, anak muda nggak mau lah. Iya. Jadi kayak terkesannya kotor gitu ya. Kotor gitu ya. Padahal itu mulia kan. Nah ya kalau bertani, ya memang bertani kan kotor gitu. Yang penting pulangnya bersih duitnya gitu. Bukan dari hasil yang kotor ya. Iya, betul. Nah, kan kayak gitu. Jadi kalau percaya tani tuh seksi bertani itu. Tinggal gimana mengemasnya. Ini anak muda nih berinovasi. Dan sekarang kan kalau tanam melon aja udah pakai habitat. Menjawab tantangan pangan dengan resesi pertanian, orang yang bertani makin kurang, tantangan kita yang bergerak di bidang pertanian, kita harus menjadi agen objektifnya kita sendiri. Jadi apa nih, Cirebon apa nih, Majalengka apa nih, nggak usah meniru yang lain, karena yang tadi saya sampaikan, walaupun kita masuk inkubator sama, keluar netasnya pasti berbeda. Jangan selalu melihat ke sana gitu. Kalau percaya ya udahlah, mulai saja, tantangan itu pasti ada gitu. Nah kalau ini kan dari tadi kita bicara penghasilan terus gitu Pak. Oh. Nah kalau pernah gak sih Pak di sini terjadi kegagalan panen gitu? Yang tadi saya sampaikan juga kan, saya bukan berhasil panen, berkali-kali saya juga nggak berhasil kan. Udah kayak kemarin kita udah mau panen, terserang tikus masuk ke GH, ditungguin juga, ternyata cariin, melek lah di sini. Kita lihat, oh ternyata sumbernya itu di sini. Kita tutup pakai plastik, tapi ternyata masih bisa naik karena ada bambu. Ya sambil bergerak itu akhirnya keduaan habis. Itu kan tantangan. Yang sama tadi mental petani kita, begitu terserang hama di awal di satu kali periode dia terus kan bertani lagi sama juga seperti saya gitu. Ya kalau penghasilan itu nggak bisa dikatakan ya. Iya. Yang penting bisa hidup cukup aja. Minimalnya kayak gitu Pak. Dan kalau ceritanya derita, pasti bertani juga ngalamin lah ya. Ya Iya. pasti ada. Pasti Pak. ada. Mau usaha apapun pasti ketemu yang namanya masalah.
jangankan usaha lah, di kampus yang ngalamin masalah kan Banyak Pak, waduh. Bukan ada lagi, Bu, itu banyak banget kan ya. Jadi pada saya masalah itu adalah salah satu tantangan dan sengaja Tuhan berikan ke kita untuk bisa melewatinya sebagai pengalaman. Lebih baik lagi gitu. Lebih ya, baik Pak. lagi. Oh kemarin juga saya kalau tanam melon itu kalau seperti itu gagal berarti harus mulai lagi dengan cara yang lebih baik. Maka karena ilmu itu dinamis kan, nggak bisa kan, oh ada melon tiba lagi kieu kan, nggak bisa. Nggak bisa. Oh melon kemarin dulu mah kan, oh, pakai ini aja selesai. Sekarang mah penyemprotannya juga sudah penghapusan, udah pakai ini blower segala macam, udah ngikutin kan. Iya. Berarti ilmu itu dinamis kan, tidak statis. Nggak diam di situ terus Nggak ya. tuh di situ. Iya. Jadi kalau hari ini belajarnya melon satu kali nggak bakal berhasil, harus terus. Nah, kayak petani kita juga kan, padi sejak kapan ada di kita? Nenek moyang kita kan? Kapan itu? Iya. Tapi kan kalau karena tidak belajar terus menerus, akhirnya yang bisa-bisa ya nggak. Ada yang diam-diam di situ terus. Terus ada aja. Panennya segitu-gitu Iya, terus. terus aja di situ. gak ada perkembangan. Nggak ada problem. Makanya kita dituntut untuk belajar itu, terus belajar. Karena ilmu tadi adalah dinamis. Kalau menurut saya gitu, yang penting teman-teman yang muda ini bisa berinovasi karena lahan kita makin lama makin tergerus, beralih fungsi. Kalau tanah kan nggak bisa nambah kan, Iya. alih fungsi Pabrik. perumahan, dan itulah memang siklus kehidupan. Kita tidak bisa menentang itu. Proses pembangunan itu kan ada positif dan negatifnya. Secara ini pangsa pekerjaan, bursa kerja banyak, tapi kan pertanian mungkin jadi kurang nih, kegeser kan ya. Otomatis kita harus menciptakan gimana nih produksinya yang tadinya hanya 4 ton per hektar jadi 5, dari 5 jadi 6. Seperti itu kita harus bisa untuk mengoptimalisasikan, dan jangan ada tanah yang kosong gitu. Misalkan cabai, wah udah acak-acakan dulu ditanam aja lah, Manfaatin aja lah. Kalau ditanya laku nggak, saya pikir kalau masih ada yang jual pasti ada yang beli gitu. Ya. Kapan aja jadinya gitu ya. Pasti ada yang beli ya. Pasti ada yang beli karena ada yang jual gitu. Iya. Berbeda kalau nggak ada gitu kan. Jualnya kemana gitu Iya, kan. jualnya kemana? Dan saya pernah juga sering saya ngalamin dia bercerita, kita tanam ini, yang ditanya itu bukan proses budidaya, jualnya kemana Pak? Gitu. Itulah sekarang Pak, dunia kan ada di genggaman katanya kan? Ya, bisa lewat sosial media, Bisa kan? pemasaran juga. Lihat jamu pisah, kita fotoin aja, dua ramai juga gitu kan? Nah, itu kan sekarang kekinian lah. Ini masalah penjualan Pak. Kayak yang kita tahu nih Pak. Melon tuh di harga pasaran kan 9.000 sekilo, 8.000 sekilo Di pasar. gitu. Di pasaran Ya, gitu. ya. Nah, gimana caranya Bapak meyakinkan nih ke pembelinya gitu? Iya. Ini melon saya tuh bagus segala macam. Gimana tuh? Betul. Ilmu juga kan Ya, itu. juga. Jadi begini, kita melonnya otomatis harus melon yang premium. Ya. Ya, kalau yang tadi yang 9.000 dijual itu di pasar basah, kita alihkan pasar kita ke supermarket dengan tadi kualitas. Dan kalau kalian lihat di supermarket itu melon-melon yang premium kisaran 30 ke atas. Nah, caranya ya gitu, kita harus ada di barisan jajaran yang premium itu, jangan masuk di pasar bawah. Karena budaya kita adalah eksklusif, pakai bangunan, pakai modal yang gede. Iya. Kan kalau tanamnya melon yang 5.000 kan udah nutup. Ya, Nggak bakal ini. Nggak bakalan. Kalau di lahan yang seperti ini, pakai ini kan otomatis naik nih grade-nya. Nah, gimana caranya kita menaikkan grade oleh kita? Jadi apa bahasa kitanya apa ya? Untuk itu branding ya. Oh iya, Branding, ya. branding kita sendiri gitu. Salah satu cara membranding saya di medsos juga kan. Nah, akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman dari Sulawesi kan, betul. gara-gara di TikTok kan ya, dan media yang lainnya gitu kan. Berarti kayak lebih, jadi petani sekarang tuh harus aktif juga sosial media ya. Aktif sosial media juga, Harus. karena mereka gimana mau tahu ya,
ya gini, kalau dulu ada televisi yang menyiarkan, ada surat kabar yang menyiarkan, sekarang nggak ada. Jadi jangankan sekelas kita, petani jadi saya udah bawa HP Android ya, Sambil ngopi, sambil main ngopi, HP. main HP gitu kan. Otomatis orang kalau kita posting di sosmed itu lebih cepet dilihat orangnya Iya. ketimbang kita promote tempat yang lain. Iya. Ya apa, kalau kita lihat banner aja orang cuma lirik doang, Lirik doang udah. tapi kalau di sininya ada, wah ternyata bagus tuh dilihatin gitu kan, dan promonya emang di situ gitu. Kalau presiden sekarang petani kita jangan gaptek, harus melek teknologi, ikuti zamannya, zaman TikTok ikutan walaupun hanya posting ayam gitu kan. Iya betul. yang orang lain posting hal yang lain, kita posting ayam aja, posting ayam. tanaman, dan dilakukannya terus menerus, orang akan mengenal. Ya kalau misalkan saya juga kan di Epi Pro itu ngikut bukan pengen itunya, saya hanya menunjukkan eksistensi aja bahwa di saya tuh saya masih hidup gitu. Oke. Ya, orang nyangkanya kalau nggak pernah muncul Jajang kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada lagi ngasih pakan kambing, lagi ini, itu bisa dilihat di TikTok saya, di Facebook saya, itu kan aktivitasnya padat tuh. Dan itu kebanyakan yang nggak dipostnya gitu kan. Dan saya nggak malu, saya kirimkan yang gagalnya itu saya sering. Dan mereka bercerita, berarti bertani itu ada gagalnya. Apa sih yang nggak pernah ada gagalnya? Ya, Betul sih. semua pasti ada gagalnya. Nah, tapi kan proses gagal itu yang membentuk kita menjadi bisa. Adalah seperti itu. Jadi saya ingin tuh generasi yang saya tuh memanfaatkan media bantu petani yang nggak bisa itu, supaya nanti jual gabah, oh di sini ternyata harganya sekian, pas posting, oh bisa gabah di tempat yang lain tinggi kan gitu. Oh, itu yang harus dilakukan seperti itu. Intinya jangan malu untuk bersosial media lah harusnya. Tadi sekarang harus branding terus. Harus ya. branding dirinya lah gitu. Iya betul. Karena ilmu di sosial media itu sudah tersebar luas gitu. Sudah Luas. banyak sekali gitu. Banyak sekali. Dan saya aja kalau lihat HP itu segala hal gitu kan masuk tuh. Di scroll terus ada terus. Ada terus. Nggak pernah habis. Iya nggak pernah habis itu. Malah kuotanya yang habis. Nah Pak, gini, kan kayak kita tahu di sini tuh ada black sapote, ada melon, ada. Kalau sebagai petani yang normal tuh kayak aneh gitu kan Iya. di sini ya. Benar. Secara perawatannya gimana itu Pak? Ada khususnya kah? Enggak, itu Ada- mudah itu. Kita hanya lakukan penanaman seperti biasa. Pengendalian hama dan penyakitnya seperti biasa. Kan kita tropis sama aja. Oh. Ya pas jambu terserang lalat buah ya itu juga sama. Jadi perlakuannya ini ada penyerangan lalat buah, berarti kita harus siapin. Ya. Plastik segala macam. Iya, kayaknya kenapa jambu kok dibungkus kan gitu kan ya. Kok ini jadi kayak sampah banget gitu kan gitu. Tapi setidaknya nih salah satu cara yang terbaik untuk melindungi dari lalat buah. Nanti kalau disemprot ke lalat buah begitu pergi kan nggak kena. Tapi kalau begitu disimpan pakai plastik kan dia aman. Buat pemasaran nih, di sini tuh gimana pemasarannya? Apa nyari ke mallnya, ke pasar, Ya. apa gimana? Terus di pupuknya tuh Pak, ada pemasaran juga nggak sih di bidang pupuk? Kan kita di sini organik nih. Kalau pupuk kita pakai sendiri kan, kita bikin sendiri. Tapi saya belum jual. Kita masih Tapi buat ada rencana? rencana saya ada. Next saya Pembisnis juga soalnya kan. bikin pabrik pupuknya kan Iya. ya, yang skala ini. Yang utama tadi adalah komoditinya, marketnya kan ya. Setelah berhasil kita di budaya, market kita sebenarnya market menunggu. Salah satu kalau boleh saya sampaikan di Bali yang mitra kita. Mitranya, mitra dari sini? Dari sini kita jual ke sana, rumah buah Oh, ya. bagus filmnya. Ini malah dari kita. Nanti saya share lah ya. Oke, nanti kirim aja. Kirim aja ya. Dan itu kita tidak bercerita kan. Ada bisa melihat melonnya, dan kalau pas saat panen kan bisa langsung melihat. Nah, market yang saya sampaikan itu ada di genggaman. Orang kalau sudah tahu Jajang adalah pembudidaya melon,
orang akan mencari. Nah, betul. Misalkan adalah budidaya cabai merah dan dia terus menerus melakukan itu, orang akan mencari. Tadi kembali lagi blending. Ya, kalau udah blending kayak gini aja di pedesaan kayak gini tanam melon dan dijual harga 40.000, orang bilang siapa yang belinya kan gitu. Melon 40.000, betul. Aneh orang jual gitu. Aneh. Terus saya bilang pasar saya berbeda kan gitu kan. Pasarnya bukan Anda. Bukan gitu. ada pasarnya. Ya Anda berhak untuk beli Iya, mahal. betul. Ya berhak. Saya yang jual Bukan kan ya. jual, tapi saya pasarnya ada gitu kan. Kok ada yang beli? Ya kalau nggak ada yang beli, masa kayak terus kayak gini gitu kan? Bener nggak? Ngapain nanam lagi kalau nggak ada yang Nanam lagi beli? kan gitu. Nah, nanti saya lihat di beberapa media itu yang jual melon gila gitu persen. Harga berapa 70.000 per kilo gitu. Dan dia enjoy dengan gilaannya kan. Kalau kita baru aja naikin 10.000, baru 10.000, kita juga cuma 5.000 kan gitu. Dan saya benar kata sampaikan saja ke mereka. Ya pasarnya bukan Anda gitu. Selesai kan? Iya benar. Ya seperti itu kalau market. Dan kayaknya kalau kita bercerita tentang pertanian, nggak bakal selesai ya. Bener nggak? Makin terus menerus, makin asik. Saya tadi hanya 30 menit, sekarang udah lebih coba. Kerasa ya, Pak? Nggak kerasa. Dan kalau mau cerita masih banyak gitu. Ini baru sebagian Sebagian kecil gitu ya. aja. Jadi kalau nanti kalau mau jangan di siang juga, sore lah kopi bareng. Iya. Kita cerita lagi gitu ngobrol ya. santai, ngobrol asik pertanian yang itu kan ya. Bisa kayak gitu kan. Karena itu semakin diceritakan makin panjang. Kan budidaya juga belum selesai. Iya. Market juga baru sedikitnya. Berarti kalau dari sini ada partnernya gitu ya Pak di sini. Betul, harus lah. Harus ada. Dan kita human sosial kan, manusia yang sosial yang harus berinteraksi dengan yang lain. Kalau kita hanya budidaya saja, kita mati lah. Saya ada yang bergerakan, market saya udah ada, dan kalau udah ada aja melonnya, misalkan seminggu lagi panen, kita woro-woro di medsos ini seminggu lagi panen melon premium. Kadang suka ada yang booking juga. Di order banyak itu. Kadang-kadang itu waktu yang pertama saya di sini belum dipanen udah habis. Ditandatangani itu melon. Di DP-in. Iya. Punya saya ditandatangani dibayar. Udah dibayar. Wah, mau nolak gimana kan ya? Iya betul. Pas mau panen itu ya pasti diselesai udah nggak ada. Iya iya. Nah, itu suka dukanya bertani. Yang terpenting kalau bertani bisa menciptakan inovasi selesai. Bisa continue selesai itu aja. Oke, mungkin cukup ya buat pembahasan sekarang. Siap. Kalau diceritain panjang banget soalnya. Panjang sekali. Nih, pengen Bapak kasih saran lah buat petani yang masih ketinggalan zaman disebutnya gitu. Terus sama petani-petani muda kayak kita tuh yang takut kotor, yang masih di pikirannya itu petani masih kotor, masih capek segala macam. Kuno Gimana gitu tuh, ya. Pak? Kuno ya. Kuno lah Ah, gitu. Dan sampai di KTP juga nggak mau suruh petani ya. Betul. Kalau saran saya gini, buat teman-teman pertanian jangan takut untuk berekspresi lah, baik itu di sawah, baik itu di ladang, peternakan, dan kegiatan teman-teman itu harus update aja. Urusan orang yang nggak suka paling scroll, nggak masalah kan? Lupa lagi kan dia. Lupa lagi kan? Oh, dia lihat lagi kita. Terus kalau tiap hari dia melihat ke kita, otomatis kan lama-lama penasaran juga. Bener nggak? Nyoba Ini- juga dia. Nyoba juga. Wah, ini melon melulu nih. Setiap muncul jajang melon melulu, melon lagi. Karena orang penasaran. Enak nggak? Kan jadi pasar kita. Iya betul. Malah beli ya. Malah beli gitu. Jadi jangan takut untuk bersosial media gitu kan. Lakukan aja. Nanti bonus yang lain-lain mah gampang. Ngalir aja gitu. Nah, buat yang teman-teman yang muda nih yang berkreasi tadi, saya ingin teman-teman menjadi agen berubah, agen obceng di dunia pertanian, berinovasi dari padi yang tadinya hanya 4 ton per hektar menjadi 10 ton. Terus berinovasi, jangan bilang nggak mungkin, karena nggak mungkin itu membatasi diri kita. Lakukan aja dulu, nanti akhir endingnya seperti apa kan nggak tahu. Daripada tidak melakukan apapun, coba. Nggak ada ngapa-ngapain udah. Iya, udah bertani, apalagi kita di Fakultas Pertanian nih, otomatis menjadi panutan petani Iya, kita nih. betul. Kita harus benar-benar melebihi mereka dari petani-petani kita kan. Harus lebih mengerti. Lebih mengerti dan harus terus belajar. Gimana nih
kalau tadi di Jadi 7 di Panongan ini selalu ada banjir, mana nih kira-kira tanamannya bisa di atas itu kan ya, kan kayak gitu inovasinya ya. Ini kayak gitu saran dari saya untuk pertanyaan kita gitu. Mungkin cukup ya dari sisi pertanyaan, ngobrol-ngobrol santai podcast di sini ya. Jadi kesimpulannya, jadi petani itu harus berinovasi, harus membranding diri kita sendiri sebagai petani. Terus harus jelas tujuannya apa, mulai dari langkah pertama seperti Pak Jajang. Terus oke, mungkin sekian dari kami himpunan profesi mahasiswa agroteknologi Universitas Swadaya Gunung Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh ke lihat-lihat melonnya, lihat Boleh. tanamannya. Boleh, siap.